Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas pertandingan Sassuolo versus Juventus, di mana pertandingan berakhir dengan banyak gol, 3-3. Kita akan bahas kelebihan taktikal dari De Zerbi sekaligus kelemahan Juventus di pertandingan ini. Karena dengan beberapa hasil terakhir cukup bikin fans bertanya-tanya soal Sarri. Haruskah dia out? Well, kita bahas sama-sama. Let's go! Di pertandingan ini, Sassuolo bermain dengan formasi 4-2-3-1, sementara Juventus tetap dengan pakem 4-3-3. De Zerbi adalah salah satu juru taktik yang punya pendekatan positional play dan sedikit berbeda dengan yang lain. Sementara Sarri di pertandingan ini memasang Higuain jadi ujung tombak, dan Ronaldo akan bermain lebih mendekat sehingga saat bertahan sering lebih terlihat dengan formasi 4-4-2. Set piece adalah situasi yang paling bisa diatur dalam sepak bola. Coba bayangkan mengatur posisi dan pergerakan waktu serangan balik misalnya. Tentu sangat sulit karena situasinya random. Bola bisa datang dari kiri, atau kanan, atau tengah. Sementara set piece bisa kita atur dengan detail posisi-posisi pemain beserta pergerakannya. Untuk itu nggak heran jika Liverpool sampai punya pelatih khusus untuk throw in saja. Dan seperti skema di gol Juventus beserta penjelasannya di klip ini, Sassuolo tampak lebih komit untuk jaga area berbahaya di box dengan 10 pemain. Ini didasarkan juga atas keunggulan udara pemain Juventus yang sebelumnya sempat terjadi peluang juga lewat De Ligt. Fokus Sassuolo di dalam box ini dimanfaatkan Juventus dengan menyerang dari luar kotak penalti. Salah satu andalan taktik Sarri adalah vertikal tiki-taka. Pola ini cukup sering terlihat di game, namun keberhasilannya memang tidak selalu terlihat. Taktiknya adalah memanfaatkan kemampuan pemain tengah atau belakang untuk eliminasi lini tengah dengan umpan vertikal. Pemain depan akan drop atau turun memancing bek lawan untuk marking pergerakannya. Ketika terpancing, maka bek tersebut akan meninggalkan ruang terbuka. Ruang inilah yang akan dieksploitasi oleh pemain ketiga. Dan di klip ini adalah alternatif atau kombinasi dengan konsep yang sama. Kita bisa lihat di sini lawan nggak terpancing untuk mengikuti sehingga ruang nggak tercipta untuk pemain ketiga. Namun di gol kedua Juventus ada kombinasi lain yaitu Higuain yang eksploitasi ruang di antara dua bek. Well executed. Oke, dari pembahasan tadi kita jadi tahu apa kelemahan dari taktik Sarri ini. Satu, bagaimana jika lawan tidak terpancing? Dua, bagaimana jika lawan menutup rapat lini tengah sehingga tidak ada akses umpan vertikal? Dan tiga adalah yang terjadi ketika akhir musim di Chelsea lalu. Yap, lawan cenderung bermain dengan blok rendah sehingga tidak ada ruang di belakang bek. Ini juga yang terjadi di pertandingan Coppa Italia saat lawan Napoli yang sudah saya analisis di video ini. Pertahanan yang rapat butuh direnggangkan atau stretch. Ini juga masalah Sarri, terutama di sayap kiri. Dan ini adalah problem lama seperti pertandingan lawan AC Milan ini.
Kita pindah ke Sassuolo. Secara konsep, taktiknya adalah manipulasi lini tengah lawan dengan double gelandang tengah. Untuk mengoptimalkan sirkulasi antara dua center back dan dua central midfield, jaraknya relatif dekat. Ini untuk memudahkan opsi mencari akses umpan sekaligus manipulasi lini tengah lawan tadi. Kita simak di klip ini. Bisa kita lihat, rapatnya 2 cm ini bikin lini tengah Juventus merespon dengan melakukan marking. Fullback kanan di klip ini harusnya dijaga Matuidi. Namun karena Pjanic harus jaga ruang antar lini dan nomor 10 Sassuolo yang kerap sejajar dengan nomor 9-nya. Karena sejajar, tiap koridor, sayap, tengah half space terisi dan masing-masing mengikat back Juventus. Sassuolo juga memakai taktik wide rotation seperti ini. Gak jarang pula fullback atau bek kanan yang melakukan dan masuk ke tengah. Dan bisa kita lihat pertahanan Juventus terbongkar dengan urutan taktik yang digunakan tadi. Rapatnya central midfield ini juga ditunjukkan dengan banyak umpan yang dilakukan Sassuolo. Dengan kombinasi umpan pendek, Sassuolo membongkar lini per lini dari Juventus, seperti di gol pertama ini. Prinsip-prinsip permainan seperti triangle pass ini digunakan Sassuolo untuk menciptakan sudut akses umpan yang terbuka antar pemain. Ada switch play untuk disorganisasi pertahanan Juventus. Dan Sassuolo menggunakan fullback yang mempunyai kemampuan menusuk ke tengah. Rata-rata crossing Muldur juga rendah, hanya 0,1 per match. Ini yang menunjukkan kemampuan dia digunakan untuk penetrasi ke tengah. Konsep yang sama digunakan juga di kiri, yang mengawali terjadinya gol ketiga. Juventus bisa menyamakan kedudukan lewat set piece, lagi-lagi corner dengan skema yang berbeda. Kredit untuk Sarri yang mampu memanfaatkan situasi ini dengan baik. Dari XG pun Juventus lebih unggul. Peluang-peluang lewat set piece banyak menghasilkan nilai XG yang tinggi. Namun catatan kelemahan serangan dari kiri masih harus diperbaiki. Matuidi di kiri merupakan penyeimbang terutama dalam bertahan. Namun untuk menyerang, outlet serangan dari kiri selalu lebih rendah dari kanan.